Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang tentunya kita berharap majelis kita ini akan menjadi salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan pembahasan tentang syarat-syarat dikabulkannya doa dan juga kalimat-kalimat yang ketika seorang mengawali doanya dengan kalimat-kalimat tersebut, maka sangat besar harapannya Allah akan mengabulkan doanya. Ataukah disebut pula dengan Al-Ismul A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Sebagaimana dahulu ada seorang sahabat Nabi yang dia mengucapkan di dalam doanya kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah menyatakan laqad sa'ala Allah bilismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila Allah diminta dengannya, Allah pasti akan memberi. Orang ini telah meminta dengan menyebut nama di antara nama-nama Allah yang kalau Allah dimintai doa dengan nama tersebut, maka pasti Allah akan menjawab doanya. Ini disebut dengan Al-Ismul A'zam. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Muhammad, Al-Imam Abu Daud, ya, dan Asy-Syalbani menyatakan sahihnya hadis tersebut dalam kitabnya Sahih At-Targhib. Demikian pula Ismul A'zam yang serupa juga disebutkan di dalam hadis yang lain. Ini juga kasusnya sama. Ada seorang sahabat Nabi yang berdoa. Di dalam doanya sahabat ini mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Nabi SAW bersabda laqad da'allaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta.
Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang maha agung, yang mana apabila Allah dimintai doa dengan nama tersebut, Allah pasti akan menjawabnya. Dan apabila Allah dimintai sesuatu dengan namanya itu, Allah pasti akan memberikannya. Ini disebut dengan Al-Ismul A'zam, nama-namanya yang maha agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk memilih nama-nama Allah di dalam berdoa kita, terutama nama-nama yang agung tadi itu. Di antaranya adalah yakni kalimatut tauhid, la ilaha illallah, ataukah la ilaha illa anta. Demikian pula menyebut nama Allah yakni Ar-Rahman Ar-Rahim, menyebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum, ataukah menyebut nama Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini dalam doa-doa kita hendaklah kita sebutkan nama-nama tersebut. Maka ini sangat besar harapannya Allah akan mengabulkan doanya, sebagaimana apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi. Sebagaimana juga dahulu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ataukah dinamakan dengan Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, ya, maka beliau berdoa dengan menyebut nama yang agung, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga termasuk di antara Ismullahil A'zam, yakni kalimatut tauhid, la ilaha illa anta, kemudian bertasbih mengucapkan subhanaka. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya Ad-Jami', ya, wa fi dalam kitabnya Ad-Dawa wad-Dawa, beliau menukilkan yakni hadis di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim min hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'watu Dhunnun idza da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya Dhunnun, ini Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdoa dalam keadaan beliau berada dalam perut ikan, ya. Dalam suatu peristiwa Nabi Yunus ini hendak lari dari tugasnya untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Beliau pun lari dengan mengendarai bahtera, dengan naik kapal. Maka kapal itu pun oleng, ya, kapal itu pun bergoncang, hampir-hampir tenggelam. Maka para tokoh-tokoh agama yang ikut hadir dalam kapal itu, maksudnya menjadi penumpang kapal itu, mereka kemudian punya firasat, di antara kita itu ada orang yang lari dari kewajiban. Kita harus melakukan undian supaya nanti siapa yang keluar namanya dalam undian itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan. Karena ini teguran dari Allah terkait dengan meninggalkan kewajiban ini, sehingga Allah pun menegur dengan olengnya kapal itu hampir-hampir tenggelam. Dilakukanlah undian, ya, dilakukanlah undian, dan setiap kali diambil undiannya itu, yang keluar adalah namanya Yunus alaihi salatu wassalam. Sampai 3 kali berturut-turut, akhirnya pun mereka sepakat untuk melemparkan Nabi Yunus ke tengah lautan. Kemudian ditangkaplah oleh ikan paus, ya, ditelan oleh ikan paus, tapi masih dalam keadaan hidup. Maksudnya di dalam perut ikan paus masih dalam keadaan hidup, karena ditelannya, bukan dikunyah. Ya, bedanya kalau hiu. Kalau hiu kan dikunyah, langsung makan, ya. Ini enggak, langsung ditelan, masuk dalam perut ikan paus, masih dalam keadaan hidup. Ya, tentunya masih ada rongga-rongga karena ini ikannya besar, ya. Masih barangkali juga masih ada udara di dalamnya, sehingga mungkin saja untuk tetap hidup di situ. Tapi dalam keadaan gelap, di dalam perut ikan laut, di tengah lautan, di dalam kedalaman lautan, Nabi Yunus mengucapkan doa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang artinya
Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yad'u bihi muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu." Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam sesuatu kecuali Allah akan menjawab doanya. Ya, ketika seorang berdoa dengan menyebutkan Ismullah Al-A'zam tadi, kalimat tauhid salah satunya, la ilaha illa anta, kemudian bertasbih subhanaka, kemudian selanjutnya adalah mengakui akan kekurangan diri kita, kezaliman diri kita. Ini 3 kandungan di dalam doa tersebut. Yang pertama adalah ketika berdoa adalah seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kalimat tauhid. Salah satunya adalah la ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Dari sini juga ada pelajaran bahwasanya ketika seorang berdoa itu hendaklah dia yakin dia itu sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan dhamir khitab. Dhamir mukhatab yakni orang kedua dengan mengatakan anta. Ya, tidak dengan isim zahir Allah tapi dengan dhamir khitab. Ini lebih mengena. Ya, la ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Berarti kan dia itu langsung meyakini kalau dia itu sedang berbicara dengan Allah, minta kepada Allah secara langsung dengan menggunakan dhamir khitab. Dhamir khitab itu adalah untuk orang kedua, engkau, anta. Ya, la ilaha illa anta. Ini yang pertama, kalimat tauhid. Kemudian yang kedua adalah tasbih. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, kembali dengan menggunakan dhamir khitab. Karena seorang yang berdoa harus meyakini kalau dia sedang berbicara dengan Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang meminta secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Kemudian yang ketiga kandungannya di sini adalah mengakui akan kekurangan kita. Mengakui akan kezaliman diri kita. Kita banyak melakukan kezaliman, kita banyak melakukan perbuatan dosa dengan harapan Allah pun akan mengampuni dosa kita. Jangan sampai dengan sebab kezaliman kita, jangan sampai dengan sebab dosa-dosa kita akan menghalangi dikabulkannya doa itu. Ini pengakuan di hadapan Allah akan kekurangan diri kita. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim juga membawakan hadis yang lain terkait dengan doanya Nabi Yunus tadi itu. Wa fi sahih al-Hakim aidan min hadits Sa'ad 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya ad-dunya fad'a bihi yufarrijullahu anhu. Yani du'a'u dhin-nun. Dalam Sahih Al-Hakim, maksudnya Mustadrak ya, Al-Hakim jadi ada kitabnya Mustadrak. Ini juga ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya fad'a bihi yufarrijullahu anhu." Du'a'u dhin-nun. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu apabila ada karbun au bala'un min balayad dunya, apabila ada kesulitan ataukah bencana di antara bencana-bencana duniawi menimpa salah seorang di antara kalian, fada'a bihi, kemudian dia berdoa dengan doa yang akan disebutkan tadi itu, yufarrijullahu anhu, niscaya Allah akan keluarkan dia. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari musibah-musibah duniawi itu. Apa yang dimaksud dengannya? Ini du'a'u dhin-nun. Doanya dhin-nun, ini doa Nabi Yunus yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya tadi, ayat yang ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga adalah seorang banyak membaca doa ini ketika dia sedang ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh kesulitan hidup. Adalah dia banyak berzikir dengan zikir ini. Demikian pula ketika berdoa, dia perbanyak pula mengucapkan pujian-pujian di dalam kalimat ini, kemudian baru memaksudkan doanya.
Ini disebutkan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Al-Hakim serta yang lainnya, ya, dari hadis Anas bin Malik ataukah dari hadis Abu Sa'id, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi sahihi aidan anhu anna sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam, ala ismillahil a'zam du'a Yunus. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة فقال ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برأ مغفورا له. Dan di dalam As-Sahih, ya, disebutkan pula hadis yang serupa, masih dari hadis Sa'id, ya, Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam, maukah aku tunjukkan kepada kalian nama-nama Allah yang maha agung? Yang dimaksud dengan Ismullahil A'zam itu adalah doa Yunus, doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tadi, yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, hal kanat Yunus khasatan? Apakah doa itu hanyalah untuk Yunus saja secara khusus? Maka Rasul bersabda, ala tasma'u qawlahu, tidakkah kalian mendengar firman-Nya Allah di ayat yang setelahnya, yakni surat Al-Anbiya ayat yang ke-88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami pun jawab permintaan dari Dhunnun, yakni permintaan dari Nabi Yunus tadi, wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia dari kegelapan, yakni kegelapan perut, yakni ikan paus, dan kegelapan tengah lautan. Allah selamatkan dia, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dari hal tersebut. Kemudian Allah menyatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Rasul menyatakan, seorang muslim manapun yang berdoa dengan doa tersebut dalam keadaan sakitnya, dia ucapkan kalimat tadi sebanyak 40 kali. Kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal pada sakitnya itu, yang dia telah banyak berzikir dengan zikir tadi itu, berdoa dengan doa tadi itu, u'tiya ajra syahid, akan diberikan untuknya pahala syahid. Jadi syahid akhirat, ya, diberikan padanya pahala syahid. Kalau seandainya Allah menakdirkan dia untuk sembuh, maka dia pun sembuh dalam keadaan maghfuran lahu, dalam keadaan orang ini telah diberikan ampunan, ya, dari dosa-dosanya. Karena memang sakit yang menimpa seseorang itu adalah merupakan cara Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Kalau dia ini memang benar-benar sabar terhadap sakitnya itu, ridha dengan takdir qada dan qadar dari Allah, sakitnya itu akan bisa menghapuskan dosa-dosanya, ya. Sehingga dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabatnya yang sakit, yang beliau ucapkan itu adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ini salah satu sunnah yang diucapkan kepada orang yang sakit. Yang pertama adalah ucapan la ba'sa, tidak mengapa. Ini maksudnya adalah ini sugesti supaya orang itu tidak terlalu khawatir dengan penyakitnya, sehingga dikasih sugesti dengan keringanan, sesuatu yang meringankan, ya, di pikirannya, dikasih sugesti, ya, tidak mengapa insyaallah, ini penyakitmu nggak apa-apa, insyaallah sembuh nanti. Kemudian yang kedua adalah doa, ya. Yang pertama dikasih sugesti dulu ketika menguji orang sakit, jangan ditakut-takuti, ya. Kalau menguji orang sakit, diantara adabnya itu jangan nakut-nakuti. Contoh misalkan kemarin tetangga saya sakit seperti kamu, baru 3 hari lewat, ya, kan tambah takut, ya. Bukannya sembuh tapi bahkan tambah parah, ya. Dikasih sugesti, dikasih ini, nggak apa-apa insyaallah, banyak orang sembuh, sakit seperti kamu banyak yang sembuh. La ba'sa, ini kalimat sebagai bentuk sugesti supaya kasih semangat untuk dia supaya sembuh, tidak apa-apa, ini ringan insyaallah.
Kemudian selanjutnya yang kedua doa agar supaya Allah menjadikan penyakitnya ini sebagai penebus dosanya, dengannya akan menghapuskan dosanya. Dua kalimat ini ya, dua hal yang adalah seorang perhatikan ketika mengunjungi orang yang sakit. Dikasih sugesti dulu supaya dia semangat sembuh, ya jangan ditakut-takuti. Kemudian yang kedua adalah didoakan dengan doa kebaikan. Salah satunya adalah doa semoga penyakitnya ini menjadi penebus dosa-dosa. Dengan penyakitnya ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian juga silahkan yakni motivasi yang lainnya, ya dikasih motivasi yang lainnya supaya dia itu tetap semangat untuk sembuh. Insyaallah nanti ini ada kebaikan. Ini terkait dengan apa? Yakni ketika seorang sakit, dia banyak berzikir kepada Allah, salah satunya dengan menyebut ismuhu al-a'zam, ya, yakni doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, maka ketika itu kalau seandainya Allah takdirkan wafat, Allah akan berikan kepadanya pahala syahid. Kalau seandainya Allah sembuhkan dia dari penyakitnya itu, maka dia pun disembuhkan dalam keadaan maghfuran lahu, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Dua-duanya ada baiknya. Ketika seorang wafat dalam keadaan mendapatkan pahala syahid, ini juga keutamaan yang luar biasa. Ketika seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya hal ini adalah merupakan yakni cara Allah untuk menghindari dia dari kemaksiatan yang lebih banyak. Karena dengan diakhirkan ajalnya berarti kan sudah terputus kesempatan untuk berbuat apa? Dosa dan maksiat. Apalagi bukan cuma terputus dari berbuat dosa dan maksiat, tapi Rasul kabarkan akan diberikan pahala syahid. Ini kan luar biasa. Sehingga seorang mukmin itu seluruh keadaannya itu baik. Kalau ditimpa musibah dia sabar pun baik. Kalau diberikan nikmat kebaikan dia bersyukur, syukur itu pun baik. Ya. Semuanya dalam keadaan baik. Ya. Wa fi sahihain min hadits Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-kurbi. Dan di dalam sahihain, yakni sahih Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya ya. Ini juga ada hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika tertimpa oleh kesulitan, di antara kesulitan duniawi, musibah, cobaan-cobaan, ya, beliau mengucapkan doa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ada 3 kalimat yang Rasul ucapkan ketika beliau sedang ditimpa oleh kesulitan di antara kesulitan duniawi. Ini zikirnya Rasul, doanya Rasul. Yang pertama adalah la ilaha illallahul azimul halim. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, zat yang maha agung serta zat yang maha penyantun. Ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang maha mengatur urusan arsy yang agung. Ya, menciptakan dan mengatur. Rabb itu adalah yakni sang pencipta dan pengatur. Rabb yang memiliki arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi rabbul arsyil karim. Yang ketiga adalah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang memiliki langit, Rabb yang memiliki bumi, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Ini 3 kalimat yang Rasul ucapkan ketika sedang ditimpa oleh kesulitan. Ya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Ini 3 kalimat yang biasa Rasul ucapkan ketika beliau sedang tertimpa oleh kesulitan. Sehingga ini juga bisa kita contoh terkait dengan zikir yang sangat bagus, yang dengannya Allah akan menghilangkan musibah yang menimpa kita itu, kesulitan yang menimpa kita itu. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi kurbun an aqula la ilaha illallahul halimul karim subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin.
Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad ini juga ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku apabila ada kesulitan yang menimpaku untuk mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim. Ada sedikit perbedaan dengan lafaz yang tadi sebelumnya ya. Enggak masalah, bisa mengamalkan salah satunya ataukah dalam keadaan yang berbeda, ataukah dua-duanya juga boleh dengan kalimat yang sebelumnya tadi dari hadis Abdullah bin Abbas, ataukah dengan hadis Ali di sini. Ya. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, zat yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah, Rabb yang menguasai arsy yang agung. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan dan mengatur seluruh alam. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar serta yang lainnya dari ulama ahlul hadis. Ini juga kalimat yang bagus. Ya, di antara kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan sebagai zikir kita ketika tertimpa oleh kesulitan, di antara kesulitan duniawi. Demikian pula bagus kalimat ini untuk dimasukkan dalam doa-doa kita sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Ya. Jadi ada padanya kalimatut tauhid, ada padanya tasbih dan juga ucapan yang serupa. Wa fi musnadihi aidan min hadits Abdullah bin Mas'ud. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad juga ada hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun. Faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlin fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ini doa yang Rasul ajarkan kepada kita di mana Rasul bersabda, ma asaba ahadun qattu hammun wala haznun. Ya, kemudian mengucapkan doa tadi Rasul katakan, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu. Kecuali Allah akan hilangkan darinya kegundahannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farahan. Allah akan mengganti posisi kesedihan dan kegundahannya tadi itu dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Ya. Ini keutamaan dari doa tadi ataukah zikir tadi yang hendaklah seorang ucapkan ketika sedang tertimpa oleh kegundahan dan kesedihan. Jadi kalimatnya adalah Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdika, aku adalah anak dari hambamu. Ibnu amatika, aku adalah anaknya dari budak perempuanmu. Ya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu telah berlalu bagiku. Maksudnya ketetapanmu, takdirmu, hukummu, ketetapanmu, takdirmu telah berlalu bagiku. Adlun fiyya qada'uk, yani qada'mu, takdirmu pasti adil untukku. As'aluka Allahumma, aku memohon kepada Engkau ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan setiap dari nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, nama yang Engkau namakan dirimu dengan nama itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ataukah nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba dari kalangan makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, ataukah nama yang Engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, ataukah nama yang kamu pilih dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, semoga Engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung sebagai penyejuk hatiku. Ya. Wa nura sadri, sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jalaa huzni, dan sebagai penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku.
Ini doa yang Rasul dahulu ajarkan kepada kita untuk dibaca ketika terjadi kesedihan dan kegundahan. Rasul menyatakan illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu. Kalau seorang membaca doa tadi itu ketika sedih dan gundah, kecuali Allah pasti akan hilangkan darinya kegundahannya dan kesedihannya. Allah akan ganti yakni dengan kegembiraan, kebahagiaan. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ala nata'allamuha?" Wahai Rasul, bolehkah aku mempelajarinya dan mengajarkan kepada orang lain? Qala bala, tentu saja boleh. Ya. Yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Sudah sepantasnya orang yang mendengar doa tersebut untuk mengajarkan kepada orang lain yang terkait dengan doa itu. Ini doa yang hendaklah seorang baca yakni ketika terjadi kegundahan, kesedihan, musibah-musibah duniawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam doa tadi sungguh terkandung padanya faidah-faidah yang sangat banyak terkait dengan akidah yang harus diyakini oleh setiap orang muslim. Di antaranya yang pertama, mengakui akan uluhiyatullah. Ya, dalam kalimat Allahumma berarti kan di sini ada bentuk pengakuan akan uluhiyatullah. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian mengakui bahwasanya kita adalah hamba-hambanya Allah. Kita adalah anaknya dari hamba Allah, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Ayah kita juga hamba Allah, ibu kita juga hamba Allah, sama. Kemudian meyakini tentang sifat tangan bagi Allah. Di dalam doa tadi dikatakan, yani nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya, demikian pula mengakui akan maha adilnya Allah dalam menetapkan qada dan qadarnya, menetapkan hukumnya. Demikian pula mengakui akan semua nama-nama Allah, baik nama yang Allah namakan dirinya dengannya, ataukah nama yang Allah ajarkan kepada salah seorang dari kalangan hambanya, ataukah nama yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, ataukah nama yang Allah pilih untuk dirinya dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya. Dari sini kita tahu nama-nama Allah itu sangatlah banyak, tidak terbatas hanyalah dengan 99 saja. 99 itu yang memang disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Memang ada kata 99, tapi itu bukan merupakan pembatasan. Tapi ada di sana nama-nama Allah yang kita tidak mengetahuinya, yang Allah pilih untuk dirinya dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya. Kemudian juga dari sini kita mengetahui bahwasanya Al-Quran di antara keutamanya adalah akan menjadi penyejuk hati kita dari kegundahan, dari kegalauan, dari kesedihan, maka bacalah Al-Quran. Doa ini pun berisi itu, antaj'alal Qur'an al-'azima rabi'a qalbi. Hendaklah engkau, yakni semoga engkau menjadikan Al-Qur'anul 'azim, Al-Quran yang agung, sebagai rabi'a qalbi. Yakni sesuatu yang akan bisa yakni menyejukkan hati. Rabi ini adalah musim semi, ya. Maksudnya akan bisa, musim semi kan sejuk, tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Ya, Rabi berarti di sini maksudnya penyejuk hatiku. Ya, Al-Quran adalah penyejuk hati kita. Al-Quran adalah cahaya bagi hati kita. Al-Quran akan bisa menghapuskan kesedihan kita dan kegundahan kita. Ya, sehingga selain berdoa juga hendaklah seorang itu banyak membaca Al-Quran ketika ditimpa oleh kesedihan, kegundahan, musibah-musibah duniawi. Dengannya Allah akan menghilangkan musibah tersebut. Wa qala Ibnu Mas'ud, ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bit-tasbih. Kemudian Abdullah bin Mas'ud beliau menyatakan, tidaklah ada seorang nabi yang ditimpa oleh kesulitan di antara para nabi yang ada kecuali mereka akan beristighatsah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, dengan memperbanyak tasbih. Ini athar dari Abdullah bin Mas'ud, meskipun memang ada yang berpendapat ini atharnya adalah athar yang dhaif, athar yang lemah, tapi tidak menafikan dengan dalil-dalil yang sebelumnya terkait dengan keutamaan kalimatut tauhid, terkait dengan keutamaan tasbih, dan juga Ismullah al-A'zam yang lain, nama Allah yang agung lainnya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim menutup pembahasan ini dengan kisah ini salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mi'laq yang dibegal oleh seorang pembegal, perampok, ya. Kemudian beliau membaca doa yang nanti akan disebutkan di sini. Kemudian dengannya Allah pun turunkan malaikat untuk menolongnya. Ya.
Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis, ya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi kitabi Al-Mujabid fi Du'a Al-Hasan. Ibnu Abi Dunya beliau menyebutkan dalam kitabnya, kitab Al-Mujabid, ini orang-orang yang dikabulkan doanya, athar dari Al-Hasan. Beliau mengatakan, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yukna Aba Mi'laq. Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi yang beliau ini asli penduduk Madinah, disebut dengan Al-Ansar, ya, yang diberikan kunyah dengan Abu Mi'laq. Abu Mi'laq. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi. Beliau ini adalah seorang saudagar, seorang pedagang. Beliau biasa memperdagangkan barang miliknya maupun titipan dari orang lain. Ya. Yadribu bihi fil afaq, sehingga beliau itu sudah melanglang buana kemana-mana untuk berbisnis, untuk berdagang, baik membawa dagangannya sendiri maupun dititipi oleh orang lain. Wa kana nasikan wari'an. Beliau adalah seorang yang nasik, yakni abid, seorang ahli ibadah dan orang yang wara, orang yang punya sifat wara, sifat hati-hati, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang itu masih samar. Ya, beliau pastikan ketika melakukan sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah, tidak mau melakukan hal-hal yang syubhat. Ini wara. Fa kharaja marratan, pernah suatu hari beliau keluar untuk berdagang, falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah. Kemudian dihadang oleh seorang begal, seorang perampok yang bertopeng dengan membawa senjata. Perampok ini mengatakan kepada Abu Mi'laq tadi, "Dha' ma ma'aka fa inni qatiluka." Letakkan semua barang-barangmu karena aku akan membunuhmu. Ini ancaman dari begal tadi itu. Qala ma turidu illa dami sya'nuka bil mal. Abu Mi'laq mengatakan, apa yang kamu inginkan dengan darahku? Bukankah yang kamu ingin itu adalah harta? Ya. Qala ammal mal fali walastu uridu illa damaka. Ya. Iya betul, memang aku menginginkan harta, tapi aku juga ingin membunuhmu. Dia bukan cuma sekedar perampok saja, ya. Kalau perampok ini kan cuma ingin harta, dikasih harta sudah pergi. Tapi ini bukan perampok, tapi ini begal, sekaligus begal, mengambil harta dan juga ingin mengambil nyawa. Ya. Amma idza abaita fadarni usalli 4 rakaat. Kalau memang kamu ingin membunuhku, ya, tolong kasih saya waktu untuk sholat 4 rakaat dulu. Ya. Ini permintaan dari Abu Mi'laq. Qala salli ma badalaka. Kamu silahkan kamu sholat sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Fatawadda'a thumma shalla 4 rakaat. Kemudian beliau pun berwudu dan sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sajdatin an qala ya wadud ya dzal 'arsyil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuramu wa mulkika alladhi la yudamu wa binurika alladhi mala'a arkana 'arshika an takfiyani syarra hadzal lissi ya mughith aghithni ya mughith aghithni. Beliau pun salat 4 rakaat, kemudian di akhir sujudnya beliau mengucapkan doa, ya wadud, wahai zat yang maha penyayang, ya dzal 'arsyil majid, wahai zat yang maha memiliki arsy yang mulia, ya fa'alun lima yurid, wahai zat yang melakukan apa yang diinginkan, as'aluka bi'izzika alladzi la yuram, aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak ada tandingannya, wa mulkika alladzi la yudam, aku meminta dengan kerajaanmu yang tidak ada batasannya, wa binurika alladzi mala'a arkana 'arsyika, aku minta dengan cahayamu yang mana memenuhi semua penjuru arsymu, aku meminta an takfiyani syarra hadzal lis, aku minta agar supaya engkau menolongmu, engkau menolong aku minta agar supaya engkau mencukupi aku, jadi menolongku dari kejelekan perampok ini, begal ini. Ya mughith aghithni, wahai zat yang maha memberikan pertolongan, tolonglah aku. Ya mughith aghithni, wahai zat yang memberikan pertolongan, tolonglah aku. Beliau mengucapkan doa tadi dalam sujudnya sebanyak 3 kali. Fa idza huwa bi farisin qad aqbala, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda, seorang kesatria penunggang kuda datang. Entah dari mana ini.
Datang seorang kesatria penunggang kuda. Biyadihi hurbatun qad wada'aha baina udhunai farasihi. Yani kesatria penunggang kuda ini membawa tombak yang diletakkan di antara kedua daun telinganya kuda. Ya, di tengah-tengah, yakni kepalanya kuda ya, di ubun-ubunnya ini membawa tombak. Falamma basura bihi lissu aqbala nahwahu. Ketika begal tadi melihat kesatria penunggang kuda ini, maka begal tadi pun menghadapinya. Fata'anahu faqatalahu. Kemudian kesatria penunggang tadi itu berhasil untuk menikamnya dan membunuh begal tadi. Thumma aqbala ilaihi. Kemudian kesatria penunggang kuda tadi itu datang menemui Abu Mi'laq tadi dengan mengatakan, "Qum, bangun." Ya. Dia sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam. Kemudian laki-laki tadi ini pun, yakni kesatria penunggang tadi pun mengatakan, "Bangun kamu." Kemudian Abu Mi'laq bertanya, "Man anta bi abi anta wa ummi?" Ya, faqad aghathani Allahu bikal yaum. Siapa kamu? Ayahku dan ibuku sebagai tebusan. Sebenarnya siapakah engkau, wahai Tuhan? Sungguh Allah telah menolongku dengan mengirimkan engkau. Yani dengan sebab, yani bantuanmu. Allah telah menolongku dengan sebab bantuanmu. Faqala, kemudian laki-laki tersebut pun menyatakan, kesatria penunggang tadi itu pun mengatakan, "Ana malakun min ahlis sama'ir rabi'ah." Aku adalah seorang malaikat penduduk langit yang keempat. Ya. Jadi dari sini kita tahu malaikat itu terkadang bisa menjelma menjadi sebagaimana manusia. Aku adalah seorang malaikat penghuni langit, yakni penduduk langit yang keempat. Da'auta bi du'aikal awwal fasami'tu li abwabis sama' qa'qa'atan. Engkau tadi berdoa dengan doamu yang pertama, aku pun mendengar pintu langit ini sudah berderit, sudah hampir bergeser. Thumma da'auta bi du'aika tsani fasami'tu li ahli sama' dajjah. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang kedua, aku mendengar penduduk langit itu sudah gaduh, sudah bergaduh mereka. Thumma da'auta bi du'aika tsalits faqila li du'aun makrun fasa'atullaha ayyuwallini qatlahu. Kemudian kamu berdoa dengan doamu yang ketiga, maka dikatakan kepadaku, ini doa orang yang sedang tertimpa penderitaan, sedang tertimpa kesulitan. Aku pun minta kepada Allah, minta izin kepada Allah agar supaya Allah menugaskanku untuk membunuh penjahat tadi itu. Ya, ini kisah yang meskipun memang ada ada sedikit ya perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan keabsahannya. Ada yang menyatakan hadis tersebut adalah hadis ini sanad yang dhaif, ada yang menyatakan itu hasan. Ya, ala kulli hal ini kisah yang luar biasa, bisa diambil ibrah darinya. Kemudian Al-Hasan menyatakan, "Faman tawadda'a wa shalla 4 raka'at wa da'a bi hadzal du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairi makrub." Al-Hasan menyatakan, barang siapa yang berwudu kemudian dia salat sebanyak 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi itu, maka doa tersebut akan dikabulkan. Baik itu doa ketika dia sedang tertimpa yakni penderitaan maupun orang yang tidak tertimpa penderitaan. Ya. Maka ini yakni kalimat-kalimat yang indah, yakni doa-doa yang sangat indah untuk bisa kita lakukan dalam doa kita yang sangat besar harapannya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu taala a'lam wa alam. Dengan ini selesai yakni fasal yang keempat dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.